Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irhami Maulaya, mahasiswi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai 9 perencanaan public relation dan juga kampanye public relation yang sudah saya laksanakan kemarin. Yuk langsung simak penjelasannya. Oke, di sini saya mengambil dari salah satu UMKM yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Tembalang, yaitu UMKM di bidang fashion bernama Diriza Hijab. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa sih produk Diriza Hijab itu? Jadi, produk Diriza Hijab merupakan salah satu produk asli Semarang yang menjual berbagai jenis one set, daster, gamis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi kendala Diriza Hijab pada masa pandemi sekarang ini? Seperti yang kita ketahui, masa pandemi saat ini mengakibatkan banyak sekali masalah yang dihadapi UMKM. Salah satunya Diriza Hijab. Seperti dalam hal berproduksi di mana pemilihan kain masih sulit dilakukan secara langsung karena adanya pembatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Terdapat proses perencanaan public relation yang menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Dari yang sudah saya pelajari, terdapat 9 tahapan dalam proses perencanaan public relation yang saya terapkan untuk mengatasi permasalahan Diriza Hijab dalam proses produksi tersebut. Pada poin pertama, kita harus mengetahui apa sih problem yang dihadapi para UMKM saat ini. Seperti yang terjadi pada UMKM Diriza Hijab, tentunya terdapat banyak yang dihadapi di tengah pandemi saat ini. Mulai dari pemilihan kain yang tidak bisa leluasa, hingga pengiriman kepada reseller secara offline karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah mengetahui problem apa yang dihadapi, langkah selanjutnya yaitu analisis kekuatan positif dan negatif mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Di mana yang menjadi kekuatan positif yaitu terus berproduksi dengan pemasaran secara offline maupun online. Sedangkan negatifnya terdapat halangan untuk berproduksi dan memasarkan sehingga pendapatan menjadi penurun. Selanjutnya, dari permasalahan yang terjadi, kita harus mencari solusi agar tidak terus-menerus terdampak dan mengalami penurunan pendapatan. Dalam hal berproduksi, seperti pemilihan kain masih sulit dilakukan secara offline dengan leluasa, tetapi dapat diatasi dengan memilih dan membeli kain secara online di toko yang terpercaya. Nah, dalam hal pemasaran sendiri bisa memanfaatkan banyak media online seperti Instagram, TikTok, Shopee, Lazada, dan lain-lain agar pemasaran lebih luas dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang publik dan sasaran. Produk Diriza Hijab ini bisa dipakai oleh remaja hingga dewasa karena motif dan model baju yang beraneka ragam. Kemudian sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi tujuan adalah dengan terus berproduksi dan berpromosi baik secara offline dengan menyetorkan ke toko-toko baju maupun secara online dengan mencari banyak reseller. Selanjutnya kita harus memikirkan strategi aksi untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang telah disebutkan dalam sasaran dengan cara mempromosikan produk kepada pengguna media sosial agar dapat dikenal dan dijangkau. Strategi komunikasi dalam mempromosi produk adalah teknik persuasif yang bisa mengajak audiens agar tertarik pada produk Diriza Hijab dan membelinya. Selanjutnya, perencanaan implementasi. Dalam poin ini, owner dapat mengimplementasikan setiap tindakan dan taktik komunikasi agar tertata dalam proses produksi hingga pemasaran. Selanjutnya, pada poin terakhir yakni evaluasi. Bagaimana hasil yang telah disebutkan dalam tujuan dan sasaran. Manfaat evaluasi sendiri yaitu memperoleh pemahaman mengenai hasil yang diproduksi Diriza Hijab yang telah dilaksanakan. Setelah memproduksi dan memasarkan produk, kita harus mengevaluasi adanya kekurangan atau tidak untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk selanjutnya, saya menampilkan kampanye public relation yang telah saya laksanakan di Instagram. Yang pertama, di sini saya menampilkan salah satu produk dari Diriza Hijab yaitu gamis. Di sini saya menuliskan, siapa bilang gamis syar'i itu cuma pantas dipakai buat pengajian? Kalau ada yang bilang begitu, kayaknya salah pilih brand nih. Diriza Hijab sengaja menampilkan konsep desain yang simpel dan fleksibel. Jadi, mau pengajian, kondangan, arisan, ngafe, atau bahkan jalan-jalan ke mall tetap kece loh. Dari sini saya menjelaskan bahwa gamis tidak selamanya dipakai buat pengajian, tapi juga bisa dipakai dalam kegiatan yang lain.
Di sini saya juga menampilkan mengenai detail gamis, yaitu lebar dada 105, kemudian panjang gamis 133 dengan bahan rayon. Kemudian di postingan selanjutnya, di sini saya menampilkan one set pendek dari Diriza Hijab. Dan tidak lupa menuliskan caption yang menarik perhatian dan juga menuliskan size dari one set ini agar pembeli tidak salah memilih ukuran baju yang akan dibeli. Di postingan selanjutnya, saya menampilkan home dress dari Diriza Hijab dengan caption home dress kualitas premium dan juga limited edition agar menarik perhatian viewers dan ingin membeli home dress tersebut. Dan juga tidak lupa menyantumkan size dari home dress tersebut dengan panjang 110 cm, lebar dada all size, bahan rayon, busuk friendly. Kemudian selanjutnya yaitu one set panjang dari Diriza Hijab. Seperti dalam postingan sebelumnya, dengan menulis caption yang menarik, yaitu menjelaskan bahwa one set tersebut terbuat dari bahan yang berkualitas. Kemudian ada juga one set lengan pendek dari Diriza Hijab. Di postingan sebelumnya, saya menampilkan one set dari Diriza Hijab yang versi lengan panjang. Nah, di postingan kali ini saya menampilkan one set lengan pendek dari Diriza Hijab. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki selera yang berbeda. Nah, jika ada yang kurang suka dengan one set versi lengan panjang, Diriza Hijab juga memproduksi one set yang versi pendek. Selanjutnya di postingan kali ini, saya menampilkan home dress lengan panjang dari Diriza Hijab dengan menuliskan home dress panjang kualitas premium untuk menarik perhatian pembeli. Tidak lupa mencantumkan size, yaitu lebar dada 108, panjang dress 135 cm dengan memakai bahan rayon. Di postingan selanjutnya, saya menampilkan gamis dari Diriza Hijab dengan menulis caption, "Nah, merasa khawatir ribet gara-gara pakai gamis syar'i? Wah, pasti belum tahu asyiknya pakai gamis dari Diriza Hijab. Yuk lengkapi koleksi gamismu dari Diriza Hijab." Dan tidak lupa menuliskan size dari gamis tersebut dengan lebar dada 105 sampai dengan 110 cm dan panjang gamis 135 cm. Selanjutnya di postingan ini, saya menjelaskan bagaimana sih order produk Diriza Hijab. Pertama, memilih produk yang akan dibeli. Kemudian screenshot gambar tersebut, kirim ke WA atau DM admin, kemudian akan mendapatkan totalan, transfer pembayaran, kemudian orderan akan dikirim. Kemudian selanjutnya saya menampilkan referensi pemakaian dari produk Diriza Hijab. Terdapat beberapa foto mengenakan produk Diriza Hijab seperti one set dan home dress. Di postingan selanjutnya saya mengajak untuk memilih produk dari Diriza Hijab dan kemudian order dengan menuliskan caption, "Yuk order pilihanmu." Itu dia penjelasan mengenai kampanye public relation yang saya laksanakan di Instagram dan sempat mendapatkan respon dari beberapa teman saya yang menanyakan apa sih produk Diriza Hijab itu, terus kemudian di mana sih tokonya, terus gimana sih kualitasnya, seperti itu. Nah, itu dia pemaparan dari saya mengenai 9 perencanaan public relation yang dimulai dari apa sih dampak selama pandemi ini bagi UMKM, salah satunya UMKM Diriza Hijab, sampai cara mengatasinya tersebut. Kemudian mengenai kampanye public relation yang sudah saya laksanakan di Instagram. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.